Liburan sekolah kali ini Pak Guru di China Transit beberapa jam di Kuala Lumpur, Malaysia. Itu monorail Tangkuas. Dan ini Menara Merdeka yang baru. Gedung pencakar langit yang dulunya dikenal sebagai Menara Warisan Merdeka ini memiliki 118 tingkat dengan total ketinggian 679 meter, menjadikannya gedung tertinggi kedua di dunia setelah Burj Khalifa di Dubai. Meski selesai dibangun pada November 2023, hingga kini hanya Hotel Park Hyatt dan kantor Maybank yang sudah dibuka. Sedangkan mal yang terletak persis di bawahnya ini belum. Ini masih sebagian dalam proses konstruksi, jadi belum bisa dimasukin banget. Nah, motonya pastinya nggak dari sini ya, karena dari sini kan dengak banget. Spot foto dengan menara ini salah satunya ada di ujung barat Jalan Hang Jebat ataupun di Jalan Sultan. Ini dekat Petaling. Area Jalan Sultan, Jalan Petaling, dan sekitarnya adalah area Chinatown KL yang ramai diminati turis sebagai tempat menginap, berbelanja oleh-oleh, maupun kulineran khususnya di sore hari. Bus gratis. Tapi sekarang percuma kalau pakai ID card Malaysia. Kalau foreigner bayar RM1 ya. Mode transportasi terintegrasi dari bus LRT itu yang di atas sana. Ini yang baru nih MRT sini. Lumayan terintegrasi. Itulah alasan mengapa Pak Guru di China selalu memilih Chinatown sebagai tempat menginap setiap kali datang ke KL dibanding area lain seperti Bukit Bintang atau KLCC. Tapi karena kunjungan kali ini singkat tanpa menginap, kami hanya menumpang lewat saja sebelum lanjut naik LRT ke Kampung Bahru. Kampung Baru. Kampung Baru. Ya, ada tempat-tempat makanan di sini. Tempat makanan tuh dari sono-sono. Tapi kita mau ke sini. Sampai di sana sudah maghrib, saat yang tepat di tempat yang tepat untuk berburu makan malam. Kampung Bahru terkenal akan makanan Melayunya yang otentik seperti nasi lemak, ikan bakar, jus mangga, dan lain-lain. Menariknya area ini merupakan kampung Melayu terakhir yang berada di tengah kota Kuala Lumpur. Di tengah gempuran modernisasi, orang-orang Melayu pemilik tanah di sini menolak menjual tanahnya pada para pengembang gedung-gedung pencakar langit, sehingga kampung ini bisa bertahan selama 125 tahun hingga saat ini. Selepas makan, kami beranjak ke arah ikon utama KL, yang tak lain adalah Menara Kembar Petronas. Dengan total 88 tingkat, ia sempat menyandang gelar gedung tertinggi di dunia hingga tahun 2004. Jadi kali ini kita mau menuju ke jembatan yang relatif baru, yaitu Saloma Bridge. Lah, kok mati? Nah, Saloma Bridge itu yang menghubungkan Kampung Baru dengan KLCC. Naiknya dari sini. Nah, di sini ada lift, ada tangga. Kita tunggu lift aja. nggak bisa naik tangga tuh. Tunggu lift aja. Ternyata di atas dipenuhi oleh turis yang sedang berfoto atau sekedar nongkrong menikmati pemandangan kota. Jadi ada platform ini sebelum ke jembatan.
Ini nih, bawah. Dari kampung nih, masih ada pohon-pohon juga kan. Baru itu. Salon. Meski telah bolak-balik ke KL 30 kali sebelumnya, ini pertama kalinya Pak Guru di China melintasi jembatan sepanjang 69 meter ini karena sesaat setelah dibuka pada awal tahun 2020 lalu, larangan bepergian COVID-19 mulai diberlakukan. Ini nyala mati ya? Ini lagi mati. Keluarnya jebule sini, jebule sini. Wah, di samping ada tempat tari rame banget. Nah ini tembus-tembusnya sini nih, tembus-tembusnya ya kayak LCC dari sini. Itu ini lagi liburan sekolah nih di Cina nih, jadi rame banget sini. Ini hari apa malam ini? Hari Senin ya? Senin ini, Senin. Rame ini. Ingatku sih dulu kalau hari Senin nggak serame ini juga nih. Lagi liburan aja. Iya, tindakan sama gue. Ini aku juga udah baca di Salon Wabit tadi. Di sini, ini tengah jalan nih, tengah jalan raya ini. Tuh, tengah jalan raya. Ini mallnya, mall yang tempat di bawah di tower nih, lebih ke LCC. Ini bus yang tadinya gratis sekarang bayar Rp1 untuk foreigner. Sekarang udah 100% clean energy dia. Ini. Oke. Ada topeng Cina, tapi tak menyala pun. Tak jauh dari Menara Kembar, terdapat Dharma Realm Guanyin Monastery. Topeng apa juga nih? Masyarakat sekitar dari berbagai kalangan berbondong-bondong datang ke sini tiap hari Jumat dan Minggu siang untuk mengantri makanan vegetarian gratis yang disediakan oleh kantin kuil. Coba sekali-kali kunjungi kuil ini ketika Anda berada di KL, karena ada banyak hal lagi yang menarik di sini, seperti sejarahnya yang dimulai pada tahun 1880 maupun arca-arca Buddha yang ada di dalamnya. Sambil menunggu jadwal penerbangan kami yang masih dini hari nanti, kami pun memutuskan untuk jalan-jalan ke Putrajaya, ibu kota administrasi Malaysia, yang berjarak sekitar 35 km dari KL. Kantor eksekutif pemerintah pusat dan juga yudikatif telah pindah dari KL ke sini. Putrajaya nih. Petualangan kami mulai dari dataran Putrajaya. Saat itu sudah hampir tengah malam, namun masih ada beberapa orang yang duduk-duduk maupun jogging. Kota pun dalam keadaan terang sehingga terasa aman. Bangunan megah berkubah di sebelah kanan ini adalah Mahkamah Persekutuan Malaysia yang setara dengan Mahkamah Agung di Indonesia. Arsitekturnya mengikuti gaya Moor seperti halnya Taj Mahal di India, namun dicampur dengan gaya klasik Barat Palladian. Sebelum tahun 2003, fungsi badan kehakiman ini diemban oleh bangunan Sultan Abdul Samad di dataran Merdeka KL. Di sebelah kiri, terdapat bangunan Perbadanan Putrajaya
yang fungsinya setara dengan otorita IKN di Indonesia. Situ. Nah ini bayanganku nih, karena lampunya lampu sorot, lampunya lampu besar. Sorot ya. Apa namanya, halte busnya aja dibikin lebih bagus daripada di KL nih. Di KL aja nggak sampai begini kan, nggak sampai ketutup gini kan. Ya memang dibuat dari nol, jadi bisa berapa. Nah ini jalannya nggak rata-rata aja, ternyata ini menurun nih. Ini jalan ini menurun. Kirain Putrajaya rata-rata aja. Ternyata kayak KL sama nih, KL kan juga kayak Bandung rata. Nah di sebelah sana ada masjid, nanti kita lihat. Ini berarti dikunjungin sama turis-turis wisata rombongan juga nih, ada pas persiaran soalnya, pas pariwisata. Kami seberang tuh adalah masjidnya. Sini kita boleh nyebrang ya nih? Boleh. Jadi dari yang itu tadi sebenarnya ada penyeberangan tuh, ada penyeberangannya, cuma tadi ditutup jalanannya atau mungkin karena terlalu malam tadi. Jadi penyeberangan itu nanti akan tembus sampai ke masjid. Nah, ini kalau bawahnya nih tempat parkir, atasnya tempat jalan kaki kayaknya tuh, nyambung tadi tuh. Tampak seperti inilah Putrajaya malam hari. Putrajaya. Inilah Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Masjid berkapasitas 20.000 jamaah ini merupakan satu-satunya masjid yang dibangun dengan 6.000 ton besi yang mencakup 70% dari total bangunan, sedangkan 30% sisanya adalah beton. Di kejauhan ada musik, mungkin ada pasar malam gitu ya. Nah, ini kita mengelilingi masjid, udah mau sampai ke waterfront. Malam nih kita nih, tengah malam nih, woi. Ada waterfrontnya. Oke. Tak dapat dipungkiri, salah satu hal yang paling dinikmati pelancong di Putrajaya adalah area sekitar danaunya. Jadi ini masjid yang tadi, ini sekarang waterfront. Udah berasa macam di Timur Tengah aja. Di kejauhan, iya, di kejauhan ada jembatan tuh ya. Oh ini danau dengan Tasik nih. Danau buatan. Kayaknya sih buatan itu semua dari non kita. Tasik Putrajaya adalah danau buatan manusia seluas 650 hektar yang dirancang untuk pendinginan alami kota dan rekreasi. Gila full band. Oh iya banyak ikan. Banyak ikannya ya.
Tidak hanya ikan, ternyata di bawah sini juga ada kura-kura. Taksi itu bisa naik. Dan jika saja kami datang ke sini lebih awal, kami bisa naik perahu wisata menyusuri Tasik ini. Oh, bunga-bunga juga tuh dipasang-pasang tuh bunga. Situ tuh. Mana? Oh iya. Wah, ini Tasiknya cermin ya. Cermin. Nah, itu di sana tuh monumen milenium. Menara Tugu Milenium setinggi 68 meter. Ini dapat disamakan dengan Washington Monument di Amerika Serikat karena berbentuk obelisk yang menandai satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan negara. Monumen yang tadi nih, monumen semacam kayak mercusuar gitu. Pada malam hari menara ini memang berfungsi sebagai pemandu perahu-perahu wisata yang tadi dibahas. Sayangnya malam nggak ada perahu-perahu ya. Kalau siang kan panas. Konon jika dilihat dari atas, akan terlihat seperti kembang sepatu, bunga kebangsaan Malaysia. Nah, ini jembatan sama masjid yang paling terkenal tuh, Masjid Putrajaya tuh. Jembatan Seri Wawasan adalah salah satu jembatan yang paling ikonik di Putrajaya, menghubungkan area ini dengan titik-titik penting seperti stasiun bus MRT serta kereta bandara Putrajaya. Lagi-lagi ini itu didesain dari nol, jadi nggak perlu gusar-gusur ya kayak di KL tadi kan ada kampung baru yang nggak mau digusur. Tata kotanya lebih enak memang kalau mulai dari nol. Pas malam. Putrajaya memang bukan kota yang cepat tertidur, bahkan setelah lewat tengah malam. Apakah IKN akan seperti ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Pak Guru di China.